Fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat subuh Masjid As-Salam yang semuanya semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di antara bentuk kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan di pagi hari ini adalah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kemudahan, kesempatan dan kekuatan untuk mengoptimalkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Muharram. Semoga seluruh amalan-amalan kebajikan yang kita lakukan di bulan yang agung ini, bulan Muharram, semuanya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, salah satu di antara amalan yang sangat ditekankan untuk dioptimalkan di bulan Muharram ini adalah melaksanakan ibadah puasa sunnah, memperbanyak puasa sunnah di bulan Muharram. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Artinya, puasa yang paling utama setelah Ramadan, puasa yang paling tinggi kedudukannya setelah Ramadan, ternyata bukan puasa 6 hari di bulan Syawal, ternyata bukan Senin Kamis, ternyata bukan puasa Arafah, ternyata bukan Ayyamul Bid, bukan pula puasa Daud. Ternyata puasa yang paling afdal, paling utama, kedudukannya paling tinggi setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, syahrullah al-Muharram, bulan Allah yaitu Muharram. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk memperbanyak puasa sunnah di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Muharram. Dan Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, jika kita lihat tadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kami bacakan di depan tadi, ternyata bulan Muharram ini disebut oleh Rasulullah syahrullah, bulannya Allah. Kata para alim ulama, tidaklah sesuatu itu melekat dengan nama Allah, melainkan sesuatu itu pasti istimewa. Contoh, ketika Bapak Ibu mengucapkan kata Baitullah, rumah Allah, yaitu Ka'bah, maka dia istimewa. Ketika kita mengucapkan Kitabullah, kitab Allah, Al-Quran, maka kitab Al-Quran adalah kitab istimewa, penyempurna dari seluruh kitab-kitab samawi yang lainnya. Termasuk bulan Muharram disebut oleh Nabi syahrullah, bulannya Allah. Berarti ini istimewa, bulan di mana kita sedang berada di dalamnya ini. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau juga pernah bersabda, riwayat Muslim, ketika menjelaskan tentang berpuasa Asyura,
berpuasa di bulan Muharram. Ketika Nabi ditanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an siyami yaumi Asyura. Nabi ketika ditanya tentang berpuasa pada hari Asyura, ya, di bulan Muharram, puasa Asyura, faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yukaffirus sanatal madiyah. Puasa tersebut bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Berbeda dengan Arafah memang. Kalau puasa Arafah yang sudah kita lakukan pada bulan Zulhijjah kemarin bisa menghapus dosa selama 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Adapun kalau Asyura setahun yang lalu. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Adapun tingkatan berpuasa Asyura, minimal Asyura ya, sebenarnya harus diperbanyak. Memang puasa sunnah. Boleh dipakai seperti puasa Daud, boleh. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa. Intinya memperbanyak puasa sunnah di bulan Muharram ini. Jika kita tidak mampu, maka jangan pernah meninggalkan Asyuranya, yaitu puasa di hari Asyura. Nah, untuk tingkatan puasa Asyura itu sendiri ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah berpuasa sebanyak 3 hari. Tanggal 9, tanggal 10, dan tanggal 11 Muharram. Ya, puasa hari Tasu'a tanggal 9, 10-nya Asyura, 11-nya 11 Muharram, 3 hari. Maka kalau kita lihat di kalender kita, nah itu kalau nggak salah di tanggal 24, 25, 26 Juni. Kalau nggak salah harinya Rabu, Kamis, Jumat. Sekalian aja niatnya didobel dengan Ayyamul Bid. Karena Ayyamul Bid kan tidak harus 13, 14, 15. Ayyamul Bid itu kan yang penting sebulan 3 hari. Nah sekalian, sehingga pahalanya bisa double. Nah, itu ya. Baik. Karena boleh menggabungkan 2 niat ibadah kalau sama-sama sunnah hukumnya. Sedangkan puasa Asyura sunnah, Ayyamul Bid juga sunnah, sehingga boleh digabungkan niatnya. Lalu tingkatan kedua berpuasa 2 hari, tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram, Asyura, 2 hari. Tingkatan yang ketiga berpuasa sebanyak 2 hari juga, namun bukan di tanggal 9 dan 10, melainkan 10 dan 11. Tingkatan yang nomor 4 berpuasa hanya di tanggal 10 Asyura saja, tidak menyertakan 9 dan tidak menyertakan tanggal 11. Meskipun tingkatan yang keempat ini menurut madhab Hanafi makruh, dibenci, tidak disukai menurut Hanafi. Menurut mazhab yang lain, Syafi'i, Maliki, Hambali, sah, dia tidak makruh, sehingga boleh sesuai kemampuan kita saja. Kalau mampunya 3 hari ya 3 hari, 2 hari ya 2 hari, mampunya cuma sehari ya jangan dilewatkan di tanggal 10-nya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kadar kesanggupannya. Oleh karena itu, menurut Bapak Ibu mudahnya di mana, maka jangan pernah tinggalkan puasa di bulan Muharram ini. Adapun dari 4 tingkatan tadi, yang paling rojih, paling kuat, paling argumentatif, dalilnya paling banyak yang sahih adalah berpuasa pada tingkatan yang nomor 2, tanggal 9 dan 10 saja, berarti 2 hari. Wallahu a'lam wa bissawab. Baik, mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kita. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Masjid As-Salam rahimani wa rahimakumullah,
Pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Kita mencoba hari ini menuntaskan materi pada bulan yang lalu. Kita masih berada pada pembahasan mengenal orang-orang munafik. Mengenal orang-orang munafik. Baik, kita sudah sampaikan apa itu definisi nifak, macam-macamnya nifak. Nifak itu perbuatannya, orangnya disebut munafik, gitu ya. Baik, macam-macam nifak, macam-macam kemunafikan itu ada dua. Ini sambil kita review dikit ya. Ada kemunafikan dari sisi i'tiqad, ada munafik dari sisi amali. Nifak i'tiqad, munafik i'tiqad, munafik yang berbau keyakinan. Berbau yaitu akidah, keyakinan, dan ini disebut dengan nifak besar. Adapun kalau nifak amali, kemunafikan dari sisi perbuatan, dan ini yang disebut oleh para ulama nifak kecil. Bedanya di mana antara nifak besar dan kecil? Bedanya kalau nifak besar yang i'tiqad bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sedangkan kalau nifak kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nifak besar ancamannya neraka. Khalidina fiha abada. Penduduk abadi, permanen, penduduk tetap neraka. Mustahil keluar dari neraka. Itu i'tiqad. Sedangkan kalau munafik yang amali, nifak kecil, maka dia tidak mendapatkan ancaman kekal dalam neraka. Sekalipun mungkin jika dia tidak bertaubat sebelum ajalnya, ya sebagai bentuk keadilannya Allah, maka dia harus merasakan azabnya Allah, namun tidak kekal. Yang kekal itu yang munafik i'tiqad, ya, yang keyakinan, dan seterusnya. Ini sudah kami sampaikan. Lalu bulan yang lalu, terakhir materi kita bulan yang lalu, kita sudah sampai pada ciri-ciri munafik terkait dengan sholat. Ada 8 kategori, 8 karakteristik, 8 orang yang masuk munafik terkait masalah sholat. Masalah sholat. Mudah-mudahan panjenengan masih ingat orang-orangnya, 8 orang yang terkait dengan sholat. Yang pertama, sholatnya malas. Yang kedua, kalau sholat selalu riya, ingin dilihat orang ibadah sholatnya. Yang ketiga, setelah sholat zikirnya sedikit sekali, dia tidak memperbanyak zikir. Yang nomor 4, suka menunda-nunda waktu sholat, meremehkan waktu sholat. Yang kelima, mempercepat gerakan sholat alias tidak tumakninah. Itu ciri orang munafik. Tapi munafik amali, bukan i'tiqad. Yang keenam, meninggalkan sholat berjamaah. Dia lebih memilih sholat di rumah daripada di masjid berjamaah. Yang nomor 7, yaitu berat sekali mengerjakan sholat isya dan subuh berjamaah. Ini ciri orang munafik. Karena memang yang ia lakukan adalah pengen dilihat orang. Nah, di zaman Nabi kan tidak ada lampu, Bapak Ibu sekalian. Sehingga mereka kalau sholat isya malam sudah gelap, dan juga sholat subuh itu pun juga masih gelap. Mereka nggak mau ke masjid karena nggak dilihat orang soalnya. Ketika zuhur ke masjid karena dilihat orang. Asar ke masjid, ya. Maghrib masih terlihat, mereka ke masjid. Jadi munafik ini adalah ibarat kata serigala berbulu domba. Jadi dia lebih berbahaya ketimbang orang kafir. Kalau orang kafir jelas ibadahnya beda, tempat peribadatannya beda, kitabnya beda. Munafik enggak, wong kitabnya sama dengan kita. Ke masjid memakai atribut muslim seperti kita, tapi hatinya menolak ajaran Islam. Lah kita kan nggak tahu isi hati orang. Oleh karena itu yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Itu ciri yang ke-7. Yang ke-8, tidak melaksanakan sholat Jumat sebanyak
sebanyak 3 kali. Jadi ini ciri-ciri munafik yang terkait dengan sholat. Adapun ciri yang lain hari ini kita lanjutkan, yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Baik, jadi saya akan sampaikan ciri-ciri orang munafik yang lain tambahannya. Jadi ciri orang munafik itu banyak Bapak Ibu sekalian. Tidak seperti yang kita bayangkan dulu ketika kita masih berada di bangku sekolah. Guru-guru kita selalu mengajarkan kepada kita, ciri-ciri orang munafik ada 3. Jika berkata dusta, jika berjanji tidak ditepati, jika diberi amanah khianat. Betul, tidak salah, tapi tidak terbatas 3. Ciri orang munafik itu tidak kurang 30 Bapak Ibu sekalian. Baik yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, tidak kurang dari 30. Makanya panjenengan kalau jalan-jalan ke Surabaya Utara, daerah Surabaya Utara ya, di sana kan gudangnya kitab Arab ya, daerah Ampel. Maka Bapak Ibu bisa cari buku judulnya 30 tanda kemunafikan. 30 ciri orang munafik itu. Baik, bukunya warnanya hitam putih ya bukunya. Baik, sekarang saya akan lanjutkan siapa mereka orang-orang munafik. 1, ini lanjutan bulan kemarin ya. 8 orang sudah kita sampaikan. Ini ciri yang lain selain sholat, selain yang terkait dengan sholat. Yang pertama, orang yang suka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Orang yang suka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Mana dalilnya? Dalil disebutkan di dalam Al-Quran, suratnya An-Nisa. Allah Ta'ala berfirman di surat yang keempat An-Nisa. Kita dengarkan ayatnya, ayat yang ke-61. An-Nisa ayat 61. Kita dengarkan murotalnya. Allah Ta'ala berfirman, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududan. Allah Ta'ala berfirman, An-Nisa 61, dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah patuh kepada apa yang telah diturunkan Allah dan patuh kepada Rasul. Maksudnya patuh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang Allah turunkan berarti Al-Quran, apa yang Rasul bawa berarti sunnah-sunnahnya. Niscaya, kata Allah berikutnya, niscaya engkau Muhammad melihat orang munafik menghalang-halangi dengan keras darimu. Nah, itu ya. Jadi mereka suka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Orang ingin kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dihalang-halangi macam-macam ya. Mulai dari kalau dibacakan ayat Al-Quran mereka gaduh berisik ya, nggak mau, kok telinganya panas, kupingnya panas kalau dengar ayat Quran. Ketika disampaikan qala Rasul, qala Rasul, qala Rasulullah, qala Rasulullah, nggak betah dia bikin berisik, gaduh. Iya, dia nggak seneng semua yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, seperti itu, nggak keren menurut mereka. Itu ciri orang munafik dan menghalang-halangi manusia, yaitu dari jalan Allah. Baik, ini yang nomor 1. Ya, ini nomor 1 ini. Termasuk Ustadz kalau begitu, kalau realita yang terjadi di masyarakat kita, mereka yang mohon maaf ini ya, mungkin membubarkan kajian dan seterusnya, ya masuk, ya. Padahal di dalam kajian itu disampaikan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ya, seperti itu. Semuanya tidak ada opini yang masuk. Semuanya dikembalikan kepada ajaran agama yang benar. Ya, dihalang-halangi dan seterusnya. Oleh karena itu, sedangkan kalau perbuatan yang lain pintunya dibuka lebar. Ya, jadi kalau misalnya dangdutan, wah ini dijaga, ya dijaga ketat ini ya. Tapi kalau taklim, nah ini bubar, ya. Maka ini sebenarnya masuk ciri-ciri orang munafik seperti itu.
Ya, dan tentunya saya yakin tidak ada di negeri kita yang model-model seperti ini. Bisa jadi model-model seperti ini di luar negeri kita sana. Ya, baik. Ini yang nomor satu. Yang nomor dua, ciri-ciri orang munafik adalah nomor dua, orang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Jadi kalau sama orang kafir loyal, loyal, ya, hormat. Ya, disambut dengan gembira. Tetapi kalau dengan orang mukmin, orang muslim, jahatnya luar biasa. Ya. Kalau dengan orang kafir taat, bahkan menjadikan mereka sebagai pemimpin. Itu ciri orang munafik. Mana dalilnya? Suratnya sama, An-Nisa. Jadi kalau dulu sempat rame-rame surat Al-Maidah, ayat berapa itu dulu? Sampai demo besar, ayat 51 kalau nggak salah ya. Rame-ramenya sebenarnya ada yang lebih hebat daripada itu. Ini An-Nisa ayat 138. Ini langsung menohok ini. Saya aja nggak tega untuk mau bacakan ini artinya. Langsung menohok ini. An-Nisa ayat 138 dan 139. Allah Ta'ala berfirman, An-Nisa 138 dan 139. Allah berfirman, An-Nisa ayat 138, kabarkan kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Jelas ya, disuruh menyampaikan kepada mereka bahwasanya mereka akan mendapatkan azab, siksaan yang pedih. Siapa orang munafik yang dimaksud dalam ayat ini? Ayat 139-nya, yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Ketahuilah, semua kekuatan itu hanya milik Allah. Coba. Ini kalau diteruskan ayat 140-nya, tambah horor ini. Apa perlu saya bacakan ayat 140-nya? Nih kita bacakan 140-nya. An-Nisa 140. Ini justru yang lebih menohok, bukan Al-Maidah 51. Ini yang menohok. Allah Ta'ala berfirman, An-Nisa 140. Kita dengarkan ayat 140. Dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam Alkitab Al-Quran bahwa, nah ini mulai sekarang, bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka. Jadi kalau ada ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi itu diolok-olok oleh orang-orang kafir, apa kata Allah? Kalian jangan duduk dengan mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Lihat ayat berikutnya. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, berkoalisi dengan mereka, kumpul sama mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh Allah mengumpulkan semua orang munafik dan orang kafir di neraka jahanam. An-Nisa 140. Ya, jadi kalau ada yang mau komplain sama ayatnya, jangan sama saya. Ya, oleh karena itu maka ini menunjukkan bukti kepada kita bahwasanya tidak boleh loyal kepada mereka orang-orang kafir. Baik, kita lanjutkan. Ini yang nomor 2. Bahkan disebutkan oleh para alim ulama tidak boleh menjadikan orang-orang kafir ini selain sebagai pemimpin, mereka menempati di pos-pos yang cukup strategis. Ya, nggak boleh, nggak boleh di dalam Islam loh ya, nggak boleh. Seperti contohnya apa? Menteri Keuangan nggak boleh, BUMN nggak boleh, harus muslim.
nggak boleh. Pos-pos yang strategis, pertahanan, keamanan, nggak boleh. Nggak boleh. Itu mestinya, ya. Baik. Kayaknya ini nanti karena ini masuk YouTube viral ini nanti, ya. Saya senang yang viral-viral ini, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Jadi ciri orang munafik yang nomor 3 sekarang. Yang nomor 3, suka menyuruh berbuat yang mungkar dan melarang berbuat yang ma'ruf. Jadi yang mungkar malah disuruh, yang ma'ruf malah dilarang. Nah itu ya, ini ciri. Terus yang berikutnya nomor 4, karena ini nanti dalilnya jadi satu soalnya. Yang nomor 4, orang munafik itu di hidupnya bakhil, kikir. Jadi kalau ada orang medit, ya, kikir, bakhil, ya, Afrit bin bakhil, bin medit, bin kikir, bin apa lagi sudah, meleki, ya, pokoknya diperes sudah nggak keluar airnya sudah, ya. Ini ciri orang munafik, bakhil. Yang nomor 5 adalah melupakan zikir kepada Allah, melupakan zikir kepada Allah. Jadi kalau tadi disebutkan, kalau bulan yang lalu maksud saya, itu ciri-ciri orang munafik yang terkait dengan sholat, mereka sedikit sekali zikirnya, itu sedikit. Kalau ini tidak, melupakan zikir kepada Allah. Sudah nggak pernah zikir sudah. Mana dalilnya ini? Nomor 3, nomor 4, nomor 5. Dalilnya jadi satu di surat An-Nisa. An-Nisa ini banyak. An-Nisa dan At-Taubah itu banyak terkait orang munafik. An-Nisa ayat 142. An-Nisa 142. Di dalam surat An-Nisa ayatnya ayat yang ke 142. Sebentar. Kita akan lihat. Oh mohon maaf, bukan An-Nisa 142, mohon maaf. At-Taubah ayat 67 maksud kami. At-Taubah surat nomor 9 ayat 67. Karena An-Nisa ayat 142 bulan yang lalu sudah kita bacakan terkait masalah sholat. Jadi mereka itu malas ibadah sholatnya, riya dan sedikit sekali zikirnya. Itu An-Nisa 142. Lah ini tidak. At-Taubah ayat 67 menyuruh berbuat yang mungkar, melarang berbuat yang ma'ruf, bakhil alias kikir, dan yang terakhir yang nomor 5 melupakan zikir kepada Allah. Kita dengarkan At-Taubah 67. Allah Ta'ala berfirman, At-Taubah ayat 67, orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, berarti munafikot, munafik perempuan, satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah dari perbuatan yang ma'ruf. Itu tadi ciri yang nomor 3 Bapak Ibu ya. Mereka dan mereka menggenggam tangannya, artinya kikir, genggam tangannya, kikir. Itu ciri nomor 4. Mereka telah melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Jadi di dalam ayat ini ada satu kalimat yang menarik, di mana Allah Ta'ala berfirman, nasullaha fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Apakah Allah punya sifat lupa, Ustaz? Karena ayatnya begitu ya, Ustaz. Mereka melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Apakah Allah punya sifat lupa? Tidak, demi Allah tidak. Allah ini sempurna, maha sempurna. Allah tidak mungkin memiliki kekurangan-kekurangan seperti ini. Lupa itu sifat manusia, sedangkan Allah tidak memiliki sifat yang jelek ini. Lah terus yang dimaksud maka Allah melupakan mereka itu apa? Saya baca di dalam tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan Allah melupakan mereka adalah Allah membiarkan mereka dalam kesesatan. Artinya tidak diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang dimaksud. Jadi bukan Allah itu pelupa, bukan. Allah itu lupa, bukan.
Demi Allah, ya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat-sifat yang jelek seperti ini. Baik, jadi itu yang nomor 5 ya. Nomor 6 sekarang, nomor 6. Ciri-ciri orang munafik yang nomor 6, suka melakukan istihza. Apa itu istihza? Mengolok-olok ayat Allah dan Rasulnya. Jadi semua dijadikan bahan cibiran. Ayat Quran dijadikan ayat olok-olokan. Tak kasih contohnya, banyak. Termasuk Rasulullah SAW, ya sunnahnya diolok-olok. Ya, seperti itu. Mana dalilnya? Orang yang suka istihza, mengolok-olok ayat-ayat Allah dan Rasulnya, itu ciri orang munafik. Dan ini sebenarnya munafiknya i'tiqad ini. I'tiqad ini, munafik besar ini sebenarnya. Dalilnya At-Taubah, ya kan? An-Nisa At-Taubah itu banyak ciri-ciri orang munafik. At-Taubah ayat 64 dan 65. At-Taubah ayat 64 dan 65. Allah Ta'ala berfirman, berfirman, At-Taubah ayat 64. Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Jadi bedanya kita sama mereka ini hati, Bapak Ibu. Casingnya sama kayak kita. Jadi mereka orang munafik itu takut jika diturunkan satu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Katakan kepada mereka, Muhammad, teruskanlah kalian berolok-olok terhadap Allah dan Rasulnya. Teruskan. Ya. Sesungguhnya Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu. Ayat 65-nya. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, Muhammad, niscaya mereka orang munafik akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau, guyon, dan bermain-main saja. Katakan kepada mereka, Muhammad, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Nah, ini ciri orang munafik, suka mengolok-olok. Contoh. Ada seseorang yang berkata, ini langsung saya dengarkan langsung kalau ini. Ada seorang ustadz, saya tidak sebut nama ya, dan saya tidak berikan inisial. Seorang ustadz yang konon katanya mungkin dipanggil di masyarakat kiai. Dipanggil untuk memberikan ceramah. Kalau nggak salah waktu itu acaranya Isra Mi'raj. Dan pada waktu itu ini karena tetangga yang ngadakan, ya tetangga, maka kami pun juga ikut hadir. Sudah saya apa ini dalam hal ini pada waktu itu pengen tahu apa yang disampaikan. Coba pengen tahu. Ternyata isinya adalah dia menjelaskan tentang masalah khomer. Dia mengatakan khomer itu Bapak Ibu, khomer niku haram nek kata. Nek panjenengan mek sekadar encip-encip mboten napa-napa niku. Semuanya tertawa semua. Mabuk itu haram kalau banyak. Kalau sedikit dan tidak mabuk, mboten haram niku. Wih, saya diam. Oh, ya sudah saya tinggal. Ini nggak boleh ini. Ini mengolok-olok ayat-ayat Allah. Padahal jelas sabda Nabi sedikit maupun banyaknya itu adalah haram. Ya. Lalu kemudian dilakukan lagi pelesetan ayat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina." Wala taqrabuz zina. Nopo artine? Jangan mendekati zina. Ya. Sanes ngoten katanya gitu. Bukan seperti itu. Wala taqrabuz zina niku artine ojo zina dino Rebu. Wala taqrabu niku Rebu. Wih. Ayat loh ini. Sudah main ayat dia. Allahu Akbar.
Oh banyak ya model-model kayak gini. Termasuk ucapan-ucapan misalnya dengan mengatakan Al-Quran itu kitab suci paling purno di dunia, karena di dalamnya menjelaskan tentang masalah poligami, menjelaskan masalah penyusuan, menyusui anak itu disapi, ya, penyusuan selama 2 tahun ini. Allahu Akbar, banyak. Termasuk mengolok-olok ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, yaitu seseorang yang lulusan kalau nggak salah IAIN Sunan Kalijaga, kalau nggak salah. Sekarang UIN kan, jadinya UIN. Nah itu, dia menulis sebuah buku. Anda bisa ketik di Google, pasti ketemu siapa orangnya dan dia lulusan dari mana. Judul bukunya bikin resah dan saya cukup mengelus dada. Astagfirullah. Apa judul? Padahal fakultasnya Usuluddin orang ini. Fakultas Usuluddin. Usuluddin itu pokok agama, akidah. Apa judul bukunya? Indahnya kawin sesama jenis. Wow. Lulusan ya. Nulis buku indahnya kawin sesama jenis. Bahkan isi bukunya sempat kami lihat. Saya nggak beli bukunya. Sempat saya bilang, apa isinya? Isinya mengkritik Nabi Lut alaihissalam. Apa isi bukunya? Salah satunya, orang menyukai siapapun itu haknya manusia, jangan dihalang-halangi. Dia mau suka sama perempuan, dia perempuan suka sama perempuan, laki suka sama laki, homoseks, lesbian, itu haknya manusia, jangan dihalang-halangi. Nah, bayangkan, termasuk dia mengatakan dalam bukunya apa yang terjadi pada kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut alaihissalam, itu murni bencana alam, bukan azab. Lah kalau lulusannya sudah kayak gini, mau jadi apa umatnya ini kira-kira? Ini belum yang lainnya ini, belum. Iya, belum yang lainnya, belum. Dengan mengolok-olok sunnah Rasul, ya jenggot dikatain kayak kambing. Kambing, bing. Ya, wanita yang bercadar dikatain seperti ninja, ya, celana cingkrang dikatain kebanjiran. Wih, ini ngolok-ngolok Rasul loh ini, ajaran Nabi loh ini, ajaran Nabi. Ini munafik. Masuk dalam ayat ini. Hati-hati ya, hati-hati. Ya, baik, kita lanjutkan. Sikap kita ini semestinya sami'na wa ata'na, dengan ajaran Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan. Itu tadi yang nomor 5, nomor 6 sudah, nomor 7 sekarang. Suka berdusta. Nah, suka berdusta. Yang nomor 8 tidak amanah alias khianat. Yang nomor 9 suka ingkar janji. Yang nomor 10 jika berdebat selalu berbantah-bantahan dan dia melakukan perbuatan dosa. Jadi ini jadi satu ini ya, jadi satu. Nomor 7 suka berdusta, nomor 8 tidak amanah, nomor 9 suka ingkar janji, yang nomor 10 jika berdebat berbantah-bantahan, ia berbuat dosa. Dalilnya adalah hadis riwayat Muslim nomornya 58 dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arbaun man kunna fihi kana munafiqan." Ada 4 sifat apabila terdapat pada diri seseorang maka dia adalah munafik, murni munafik. Apa itu? 1 dalam hadis ini ya. Berarti kalau urutannya yang tadi itu nomor 7 urutannya. Nomor 1, idza haddasa kadzaba, kalau bicara suka dusta. Yang kedua, wa idza ahada ghadara, apabila dipercaya dia khianat, diberi amanah khianat. Nomor 3, wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji tidak ditepati. Dan yang nomor 4, wa idza khosama fajara, apabila dia berdebat, berbantah-bantahan, ia melakukan perbuatan dosa. Mari kita jelaskan sedikit dari yang nomor 7 tadi, suka berdusta. Suka berdusta, apa yang dia sampaikan itu dusta, membuat orang lain tertawa dengan kalimat-kalimat dusta. Contohnya stand up comedy, sama nggak boleh nih.
Dilarang itu sama Nabi. Jadi dia membuat cerita-cerita dusta, padahal nggak ada kejadian itu. Gimana caranya penonton ini tertawa? Lawak, sama, nggak boleh berdusta. Memang Nabi itu nggak suka bercanda, tahu Ustaz? Masa nggak pernah guyon? Loh, sampai ada buku judulnya Candanya Nabi. Nabi itu orang yang paling pandai bercanda, tetapi candanya Nabi semuanya datang dari Allah. Kalimatnya benar dan bukan dusta, gak tele-tele omongan. Betul-betul itu. Contoh, tak kasih contoh. Candanya Nabi, contoh. Datang orang tua menghadap Nabi, orang tua mendatangi Nabi. Orang ini berkata, wahai Rasulullah, doakan aku masuk surga, wahai Rasulullah, doakan. Kata Nabi melihat orang ini dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Kata Nabi, maaf Bapak, di surga tidak ada orang tua. Di surga tidak ada orang tua. Maka orang ini tentunya sedih. Ketika orang ini berpaling lalu dipanggil oleh Nabi SAW, ketahuilah, sesungguhnya seseorang yang ditakdir masuk ke dalam surga, meskipun dia meninggal dalam keadaan bayi atau meninggal kondisi tua renta, maka kalau dia masuk surga, umurnya tidak kurang dari 33 tahun. Tidak lebih, tidak kurang. Semua penduduk surga 33 tahun. Loh, kan akan awalnya guyonan, dikatakan di surga tidak ada orang tua. Candanya Nabi, nah ini benar, beda dengan sekarang ya. Jadi dia kepingin membuat orang itu tertawa dengan mengucapkan sesuatu yang itu dusta, nggak real, itu nggak boleh, tidak diperbolehkan ya. Baik, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain tentang candanya Rasulullah SAW. Silakan dibeli bukunya. Judulnya itu buku Arab, kitab Arab yang sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Candanya Rasulullah SAW. Kalau nggak salah warnanya biru. Ya. Satunya lagi ada marahnya Nabi. Nabi itu pernah marah, tapi marahnya marah karena Allah. Ya, ketika agama Allah diacak-acak. Makanya panjenengan bisa lihat, Nabi dilempari batu di Taif, gak ngamuk. Nabi di Mekah ketika sujud menghadap Ka'bah, itu Abu Jahal dan teman-temannya meletakkan isi perutnya onta yang sudah sepekan di sampah, itu diletakkan di pundaknya Nabi ketika Nabi sujud. Anda bisa bayangkan, isi perut onta yang sudah dibuang di sampah dan sudah seminggu, sudah sepekan, kayak apa ini baunya, kayak apa bentuknya, itu diletakkan di pundak Nabi. Tidak ada satupun orang yang menolong saat itu kecuali putri Nabi yang lewat, Fatimah bintu Muhammad SAW. Itu yang ngambil satu persatu apa yang ada di pundaknya. Lalu kemudian Nabi SAW berdoa kepada Allah, ya Allah, kutuklah Abu Jahal, laknatlah fulan. Yang teman-temannya Abu Jahal ini disebut satu persatu, dan mereka terdiam. Mereka terdiam, tidak ada satupun yang keluar dari lisan mereka, diam. Dan Nabi setelah berdoa bertanya, kenapa kalian terdiam? Awalnya kalian tertawa terbahak-bahak. Kenapa? Iya, karena ucapanmu Muhammad tidak mungkin meleset. Lu mereka itu tahu Bapak Ibu sekalian. Bahkan teman-temannya Abu Jahal, kenapa engkau kok diam? Karena ucapannya Muhammad tidak akan pernah meleset, karena dia tidak pernah berbohong. Lu bayangkan, mereka ini tahu, tapi mereka tidak mau beriman. Itu Allahu Akbar ya. Jadi ini menunjukkan kepada kita hati-hati ya, jangan suka berdusta. Jadi nggak boleh. Terus kemudian tidak amanah. Wah, kalau tidak amanah banyak ya. Pedagang tidak amanah, mengurangi timbangan banyak. Suami tidak amanah banyak. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anfal ayat 27, Al-Anfal ayat 27, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kalian. Menjadi pejabat yang amanah ya jangan korupsi
Iya, menjadi pedagang yang amanah, jangan mengurangi timbangan, jangan sumpah palsu dari barang yang dia jual. Ya, Masya Allah, pedagang yang amanah, maka dia tidak mudah iri dengan mungkin kekurangan atau dengan rezeki yang belum dia dapatkan. Bapak Ibu sekalian, orang itu pedagang itu pebisnis itu kalau amanah ya, maka dia tidak akan pernah mengeluh. Dia yakin rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ini Bapak Ibu. Ini cerita sedikit. Ketika ada di Madinah, saya diminta oleh jamaah kita untuk ngantarkan membeli sesuatu. Singkat cerita, sudah saya tanya kepada si penjualnya, Muhammad, nah, bikam hadza, ini harganya berapa? Dia menjawab 100 real, 100 real. Saya bilang sama jamaah kita, 100 real Pak, gimana panjenengan? Coba ditawar Ustaz, barangkali bisa turun harganya. Saya bilang sama pedagangnya, akhir, ya, gimana? Terakhir sudah. Berapa? Orangnya penjualnya mengatakan maafi diskon, tidak ada diskon, harga pas. Baik. Ya sudah Pak, harga pas gimana? Ya apa ya? Wis gak apa-apa Ustaz. Pedagangnya bilang begini. Ini yang bikin saya takjub. Apa kata pedagangnya? Antum kalau kepingin barang yang sama, kualitasnya sama, warnanya sama, tidak ada perbedaan, dan harganya lebih murah, ada di toko depan itu. Ada kira-kira pedagang koyong ini di Indonesia? Ada kira-kira? Kamu kalau kepingin barang yang sama, mereknya sama, kualitasnya sama, warnanya sama, tapi harganya lebih murah, lebih miring, di toko depan itu. Itu gak ada kayaknya pedagang kayak gini di negeri kita. Bayangkan, mereka tidak kepikiran terus kurang rezeki. Rezeki sudah diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Sudah, hari berikutnya suami istri minta diantarkan ke saya. Minta antarkan minta saya untuk ngantarkan untuk beli emas. Singkat cerita, sudah tawar, sudah dia lihat barang, kurang lebih sudah di angka 20 juta, di atas 20 juta emas itu. Uang sudah dikeluarkan oleh jamaah kita, sudah. Terus kemudian kalau nggak salah pakai ATM pada waktu itu. Terus si toko penjual menulis keterangan, kan emas di sana macam-macam, ada emas Arab, emas Dubai, ada emas dari India, macam-macam. Iya, ini nulis keterangan berapa gramnya. Masjid Nabawi mau adzan zuhur, mau adzan. Itu langsung emas dikembalikan ke dalam etalasenya, ATM-nya itu uangnya dikembalikan ke kita, kita diusir. Ukhruj, salli, ukhruj. Ba'da shalah insyaallah, ba'da shalah. Ukhruj, salli. Lampu dimatikan, rolling door ditutup, pakai shalah. Kira-kira kalau di negeri kita, ya, ini diterus apa enggak ini kira-kira? 20 loh ini. Bisa jadi loh jamaah kita nanti setelah zuhur ini berubah. Ustadz, barangkali ada toko yang lain, mungkin model yang lain. Bisa jadi berubah pikiran. Mereka tidak butuh yang seperti ini. Jadi kalau sudah waktunya sholat, tutup semua kegiatan, hentikan, berkah hidupnya. Nah, itu namanya pedagang amanah itu. Dia tidak mau berjual beli ketika ada adzan ditutup, ditunda. Dia tidak melakukan jual beli. Aktivitas dihentikan untuk sholat. Masya Allah, ini amanah. Suami yang amanah, oh ya, harus membahagiakan istrinya. Karena suami kalau tidak amanah, maka ancamannya besar. Apa kata Nabi ancamannya? Nabi SAW pernah bersabda, ayyuma rojulin tazawwaja mra'atan ala maqalla minal mahri au kasura. Lelaki mana saja yang menikahi seorang wanita baik dengan mahar yang sedikit atau mahar yang banyak, laisa fi nafsihi an yu'addiya ilaiha haqqaha khada'aha. Sedangkan di dalam dirinya dia tidak ingin membahagiakan istrinya, dia tidak amanah, dia menikah tanda kutip hanya ingin melampiaskan kebutuhan biologis, tidak lebih dari itu. Dia menikah
ingin buat main-main anak orang, kan gitu ya, tidak membahagiakan. Itu kata Nabi ancamannya, famata walam yuaddi ilaiha haqqaha. Apabila laki-laki suami itu meninggal dunia sementara dia belum membahagiakan istrinya, dia nggak amanah, laqiyallahu yaumal qiyamah wa huwa zanin. Maka kematiannya kelak di hari kiamat Allah mencatat sebagai orang yang pezina, matinya dalam keadaan berzina, mati pezina. Na'udzubillah min dzalik. Maka seorang suami punya tugas berat untuk membahagiakan istrinya. Ya. Ini katanya ibu-ibu, teruskan Ustaz, teruskan. Teruskan, iya. Amanah ini penting ini ya. Bahkan Nabi ketika haji wada wukuf di Arafah, di satu tempat namanya Namiro, pada saat Nabi wukuf haji wada, haji perpisahan, karena Nabi seumur hidup haji cuma sekali. Apa kata Nabi? Pesan Nabi khusus, khutbah wukufnya Nabi khusus yang terakhir untuk laki-laki. Apa kata Nabi? Fattaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Wahai lelaki, takutlah kalian kepada Allah dalam urusan perempuan. Kalian ambil mereka atas amanah Allah. Berarti istri itu amanah, maka jangan dikhianati, jangan berkhianat. Terus, dan kalian halalkan kemaluan mereka itu karena kalimat Allah, qabiltu nikaha wa taswijaha bil mahril madhkur. Halal semuanya karena kalimat itu. Oleh karena itu, jadikan istrimu ratu, Pak, jangan pembantu. Setuju ibu-ibu ya? Setuju ibu-ibu. Hari ini harinya ibu-ibu hari ini, ya. Harus amanah. Memangnya wanita nggak punya amanah, Ustaz? Yang harus diajar ada. Apa itu? Anak-anaknya. Oh iya, dia harus mempertanggungjawabkan atas apa yang Allah percayakan kepada dirinya. Oleh karena itu tadi ya. Terus yang tadi nomor berapa? 9. Suka ingkar janji. Hati-hati, jangan suka janji jika tidak ditepati. Orang sekarang tidak. Kalau janji pakai insya Allah, tapi insya Allah untuk tidak ditepati. Ya, Bapak besok bisa datang ya ke acara saya ya. Acara saya. Oh iya ya. Jam berapa itu? Ya jam berapa itu? Setelah asar. Dia sudah mikir dia. Aku pagi gini Malang, Marit Malang, terus kemudian siang itu kan koyo ika iso waktunya. Insya Allah Pak ya, insya Allah. Loh, Anda ini sudah jelas ya. Rondon acara Anda mulai pagi ini keluar kota ke sana keliling. Anda lebih baik Anda katakan, saya minta maaf saya tidak bisa hadir. Seperti itu. Jadi jangan kita sudah merasa bahwasannya gak nututi waktunya, gak nututi, mepet banget ini. Insya Allah saya nyampe Surabaya itu jam 5-an, mendekati maghrib, gak nututi sudah. Tapi tetap dipaksa. Insya Allah Pak ya, insya Allah. Oh gak boleh. Dosanya besar, dia memakai nama Allah untuk kebohongannya dia. Gak boleh. Ini pelecehan terhadap Allah Azza wa Jalla. Mending katakan saya tidak bisa hadir. Lalu kemudian yang ke-10, suka berdebat. Jika berdebat, berbantah-bantahan, dia melakukan perbuatan dosa. Wallahu a'lam wa bishawab. Dan masih banyak, ada lagi beberapa di antaranya ini kami sebutkan. Singkat saja terakhir, tidak memperbanyak minum air zam-zam. Nggak boleh. Jadi kalau disuguhi air zam-zam itu selalu ditunda-tunda. Ini orang pulang dari haji, kita jenguk kan, ini boleh seperti ini, diperbolehkan. Bahkan ini sesuatu yang baik. Kita jenguk orang pulang haji, kita doakan dan seterusnya. Jadi bukan kita minta doa, bukan ya. Jadi kan rata-rata kita ini kalau jenguk jamaah kita pulang haji, Pak ayo Pak doa Pak, dungakno mumpung malaikatnya saya cekat. Loh selama ini kemana malaikatnya? Itu sampai ada jamaah haji kita pulang haji nggak mandi 40 hari. Kenapa? Khawatir malaikat Mekah Madinah hilang adus. Loh, bayangkan, nggak ada yang kayak gini nih, nggak ada. Seperti itu. Jadi dalam hal ini kita yang mendoakan. Loh doanya apa Ustaz? Loh doanya itu yang disebutkan di dalam riwayat yang sahih. Doa yang diucapkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu kepada jamaah yang pulang umroh dan pulang haji.
Sampaikan doa itu kepada mereka. Isinya 3. Yang pertama, taqabbalallahu nusukaka. 2, wa a'dhama ajroka. 3, wa akhlafa nafaqotaka. Artinya, 1, taqabbalallahu nusukaka. Semoga Allah menerima manasik hajimu, umrohmu. 2, wa a'dhama ajroka. Semoga Allah memperbesar ganjaran pahala untukmu. 3, wa akhlafa nafaqotaka. Semoga Allah mengganti harta yang telah kau keluarkan dengan ganti yang lebih barokah. Haji kan besar biaya. Kita doakan. Kita yang mendoakan. Jangan kemudian amin amin amin. Ayo Pak, ayo tunggu Pak, amin amin amin. Sampai ada jamaah kita, Ustadz saya nanti kalau pulang haji doa apa? Wis salah. Yang Nabi ajarkan, yang Allah ajarkan di surat Al-Baqarah, sebaik-baik doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa katanya jamaah kita? Ustaz engko aku dirasani adu-adu nek Mekah mek Robbana atina. Nah ini kan repot. Tambah ono gitu loh Ustaz, tambah ono. Ya wis sudah, ini loh panjenengan tak kasih bukunya ya, tak fotokan. Ini dia, ini WA, dia masih di Mekah. Enggak sih kalau nggak salah di Madinah. Jadi dia ke Mekah dulu, gelombang 2 dia soalnya. Ketika dia di Madinah mau balik ini wis tak fotokan bukunya, doa-doanya ini sampean mumpung di sana apalkan, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan ngapalkan doa. Saya nunjukkan yang pendek-pendek. Iya, sudah. Syukuran pulang haji, walimaan saya diundang. Dia suruh memimpin doa. Tak dengarkan itu dalam hati saya ini, saya kudu guyu tapi nggak enak. Jadi semua dibaca. Mas jadi Robbana atina, Robbana la tuzigh qulubana. Betul ini sudah. Sampai kok kira-kira kok senda kurang doa ditambahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma. Ini doa jima, doa ke toilet diwaca kabeh. Lo jamaahnya itu tuh antusias karo doa artinya amin amin amin. Itu doa masuk toilet sama doa mau menjima istri. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Kok kerungu rezeki amin amin. Ya Allah, karena nggak ngerti artinya itu. Ya, oleh karena itu nggak usah lah ya memperberat diri, cukup Robbana atina, atau kalau tidak bahasa Indonesia ya. Jadi mestinya kita yang mendoakan itu. Wallahu a'lam wa bishawab. Jadi terkait minum air zam-zam nih, Nabi bersabda, jadi dia tidak memperbanyak minum air zam-zam. Begini sabdanya, inna ayatan ma bainana wa bainal munafiqin annahum yatadhallauna min zam-zam. Sesungguhnya tanda antara kita dengan orang munafik adalah bahwasanya mereka tidak memperbanyak minum air zam-zam. Itu riwayat Ibnu Majah. Loh, kalau disuguhi minum. Lah kadang-kadang itu juga memaksakan. Zam-zamnya itu ini kecil sedikit. Ya. Itu bukan diminum, disesep langsung hilang itu. Ya wajar dapatnya sedikit. Nggak perlu kita itu menyusahkan diri. Pak saya nggak ngasih banyak ya, cuma jatahnya 5 liter. Sudah itu. Jangan pakai dicampur pakai air sumur sama air ledeng. Nggak usah. Ya, seperti itu. Ada nggak model-model kayak gini? Banyak. Ya, tamu saya ini banyak Ustaz. Ya, ya sudah bilang kalau zam-zamnya habis ya selesai, nggak apa-apa. Baik. Terus termasuk munafik cirinya adalah al-mukhtaliat. Apa itu? Wanita yang suka gugat cerai suaminya. Dikit-dikit kalau ribut sama suami minta cerai. Itu wanita munafik, nggak boleh. Jadi dia tidak ingin mempertahankan rumah tangga. Justru dia lebih memilih opsi melepas rumah tangga. Wis mas gak kuat aku, sudah wis gak kuat aku, tak mundur wis gak kuat ya. Sudah lebih baik kau pulangkan aja, balik no aku nek papaku dan seterusnya. Lah ini munafikot ya. Kecuali kalau minta cerainya menggugat cerai khulu ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. KDRT, suaminya murtad pindah agama, suaminya tidak pernah sholat, bolak-balik melakukan maksiat, terus wis sudah ketemuan chattingan sama perempuan, tetap ketemuan di HP-nya. Ini penyakit, ini nggak bisa.
Gak bisa. Ngapain Anda tetap mempertahankan dengan laki-laki yang judi online, tiap kali dia ketemu sama perempuan dan seterusnya? Ngapain? Capek hidup Anda. Lebih baik Anda, ya sudahlah kamu sama selingkuhanmu wis, gak apa-apa wis. Tutup no. Wis aku tak bisa sudah. Gak apa-apa yang kayak gini. Karena maksiat ini, zina ini. Zina. Itu kecuali istrinya mau sabar. Wes gini loh mas, kon daripada zina bolak-balik ketemu zina, rabiin nikahnya aja. Wes gak apa-apa, aku kau madu. Oh keren. Satu surga itu tempatnya. Masya Allah ini. Iya. Wes gak apa-apa. Wes daripada kau zina terus dosa. Iya. Nah, tapi kalau misalnya istrinya enggak sudah enggak apa-apa, boleh ya. Tapi bukan karena alasan suami ingin poligami loh ya, bukan. Karena dia zina, pacaran, zina, ya. Kadek apa ini istilahnya? CLBK. Apa CLBK itu? Cinta lama belum kelar. Ya, bukan bersemi kembali, belum kelar. Terutama ini penyebabnya ini suka reuni-reunian ini biasanya penyebabnya. Maka gak usah ikut reuni itu. Kalau sudah reuni campur baur, kok gak pacarku dia? Nah, mulai. Ya, gak usah ikut, gak usah diikuti yang kayak gini. Ya, baik. Jadi menggugat cerai. Kecuali kalau ada alasan yang dibenarkan. Termasuk yang terakhir penutup, saya tuntaskan al-mutabarrijat, wanita pengumbar aurat, termasuk tabarruj jahiliyah. Al-mutabarrijat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mutabarrijatu hunnal munafiqat. Wanita tabarruj adalah munafik. Tabarruj itu apa Ustaz? Satu, menampakkan aurat. Dua, wanita yang suka menampakkan perhiasannya kepada laki-laki yang bukan mahram. Cincinnya, gelangnya, ya antingnya atau kalungnya itu ditampakkan kepada laki-laki yang bukan mahram. Nggak boleh. Ya, yang benar ya apa Ustaz? Kalau punya perhiasan dipakai di rumah. Ibu-ibu silakan. Yang punya perhiasan itu 10 jari dikasih cincin kabeh. Gelang itu mulai sini sampai sini. Ya, apa-apa. Di mana itu tempatnya? Rumah, bukan di luar rumah. Ya, itu binggel mulai dari mata kaki sampai paha. Apa-apa? Digawe kabeh. Ya, di mana itu tempatnya? Rumah, bukan di luar rumah. Karena kalau keluar rumah itu tabarruj. Ya ingin tampil cantik itu di depan suami. Saya mau tanya sama ibu-ibu. Saya mau tanya, jujur Bu, jujur. Jangan ada dusta di antara kita, jujur. Ibu-ibu dandan seperti ini sekarang, kalau di rumah juga kayak gini kira-kira? Kadang-kadang wanita di rumah berhias, ya, memakai baju yang bagus. Saya yakin jawaban bapak-bapak, katanya dia, gitu. Betul atau tidak? Karena biasanya kalau di rumah yaitu daster akhir zaman, ya, baunya bau minyak telon, ya, itu masih lodong apa minyak telon? Ini minyak kapak. Terus apa ini minyak tawon. Nah ini jangan bau masakan, jangan ya. Cantik itu Bu di depan suami, jangan cantik kepada selain suami ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikit menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Sudah masuk ya ini ya, sudah lebih ya. Baik, kita tutup saja dengan kafaratul majelis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya sampai ajal menjemput kita. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan, wal jubni wal bukhli wal harami wal qaswah wal ghaflah wal ailah wal dhillah wal maskanah. Kami berlindung kepadamu dari sifat pengecut, kikir, pikun, keras hati, kelalaian, berat tanggungan, kehinaan dan kemiskinan. Wa na'udzubika minal fakri wal kufri wal fusuq wasyiqaq wan nifaq
haqqa was-sum'ah war-riya. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari kefakiran, kekufuran, kefasikan, perpecahan, kemunafikan, sum'ah dan riya. Wa na'udzubika min somami wal bakami wal junun wal juzam wal baros wasayyi'il asqam. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari tuli, bisu, gila, penyakit lepra, belang, dan berbagai macam keburukan penyakit. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.